Shalom pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kembali lagi dalam program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan dengan saya Pendeta Yani Manori akan membawakan kita dalam perenungan firman Tuhan di saat ini. Namun sebelumnya marilah kita menghampiri Tuhan dalam doa untuk memohon terang kuasa Roh Kudus dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah di saat ini, di mana kami boleh diperkenankan Tuhan untuk menjalani kehidupan kami di bumi ini dalam tantangan dan pergumulan yang kami alami sebagai manusia. Sesungguhnya kami tidak dapat kuat dan bertahan, hanyalah firman dan kebenaran-Mu yang mampu memberi kami kekuatan, yang mampu memberi kami pengharapan bahkan sukacita, yang terus memberkati setiap umat Tuhan di mana saja berada. Sebab firman Tuhan adalah Engkau sendiri Yesus yang datang kepada kami rela menderita, mati dan bangkit bagi keampunan dosa-dosa kami Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkati sabda-Mu, berkati hamba-Mu yang memberitakan firman. Bahkan seluruh media program ini hamba serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, inilah doa kami Tuhan, berfirmanlah karena kami bersedia untuk mendengar firman Tuhan. Amin. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan dalam Ulangan pasal 11, ayat 13 hingga ayat yang ke-21, namun yang akan menjadi perenungan kita yang hendak kita baca dan renungkan, yaitu terdapat di dalam ayat 19 hingga ayatnya yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan kepada kita, bunyinya. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang membaca serta merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perenungan firman Tuhan di saat ini dengan tema ajarkanlah ketaatan kepada anak-anakmu. Ajarkanlah ketaatan kepada anakmu. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, kata ajarkanlah adalah sebuah perintah yang harus dilakukan oleh setiap orang untuk menasihati, untuk menegur, memberi pembimbingan kepada anak-anak sejak kecil, dan ajarkan itu berlangsung selama dia ada dan dibina untuk menjadi seorang anak yang kelak menjadi berkat dalam kehidupan keluarga, tapi juga gereja dan masyarakat. Dalam perikop pembacaan yang dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam kitab Ulangan 11 diberi judul Ulangan 11 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-32 diberi judul ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Bagaimana nasihat yang disampaikan oleh Allah kepada Musa supaya Musa memberitahukan dan mengajarkan nasihat itu kepada bangsa Israel, kepada umat Israel, terutama kepada anak-anak bangsa Israel, supaya mereka berpegang
kepada ketetapan-ketetapan dan peraturan serta perintah-perintah Tuhan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada bangsa itu. Supaya apa? Mereka lanjut umur serta akan mendapat berkat dalam kehidupan anak-anak mereka. Pemirsa Tabur Injil yang terkasih dalam Tuhan Yesus, salah satu unsur penting dalam pendidikan dan pembinaan bagi anak-anak adalah mengajarkan berulang-ulang. Mengajarkan berulang-ulang. Ajaran-ajaran yang disampaikan baik di dalam persekutuan hidup jemaat, keluarga, tapi dalam dunia pendidikan, setiap ajaran atau pengajaran itu harus selalu diajarkan berulang-ulang, kata Alkitab. Karena itu pengajaran bukan hanya sekali, tetapi untuk anak-anak dapat taat, dapat memahami dan memegang perintah itu, mengingat dalam kehidupan mereka, maka dalam ajaran firman Tuhan diajarkan bahwa pendidikan dan pembinaan anak-anak itu penting dan pengajaran itu harus secara berulang-ulang. Artinya bahwa bukan hanya bagi mereka anak-anak sekali mendengar saja, tetapi mereka harus terus dan menerus disampaikan kepada mereka supaya menjadi berkat di masa yang akan datang. Hal ini yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kepada umat Israel ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan. Sebab kecenderungan umat Allah adalah sering lupa. Nah, inilah yang menjadi satu ajaran bagi mereka untuk selalu diingatkan, karena pasti saja ada unsur kelupaan yang sering terjadi dalam diri umat atau setiap orang. Nah, lewat Nabi Musa diperintahkan untuk kamu harus mengajarkan kepada anak-anak dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila sedang dalam perjalanan, apabila berbaring, dan apabila bangun. Dan engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Ayat 19 hingga ayat yang ke-20. Artinya bahwa proses pengajaran dan pendidikan hendak berlangsung sepanjang hari-hari hidup. Sekali lagi, pengajaran dan pendidikan itu berlangsung sepanjang hari-hari hidup. Baik itu pagi, siang, hingga malam hari. Baik di dalam rumah, dalam perjalanan, atau sedang tidur atau berbaring. Dan itu harus dituliskan pada tiang pintu rumah dan pintu gerbangmu. Dan ini menjadi sebuah peringatan penting supaya anak-anak Israel selalu dididik, dibina dari masa kecil hingga dewasa nanti. Perintah-perintah itu mereka bisa melakukan dalam kehidupan mereka dengan mengingat apa yang sudah dinasihatkan oleh para nabi, tapi juga orang-orang tua mereka yang telah mendengar dan akan meneruskan itu kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka pun juga akan meneruskan itu dalam keturunan-keturunan mereka ke depan. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, unsur yang penting dalam pengajaran adalah bagaimana mengajarkan anak-anak ke dalam ketaatan kepada Tuhan. Ajaran-ajaran firman Tuhan, setiap nasihat-nasihat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh para nabi, tapi juga para rasul, dan pengajaran-pengajaran Yesus dalam perjanjian baru, itu menjadi sebuah peringatan supaya mereka hidup dan umat Tuhan dapat hidup dengan baik, memegang perintah-perintah Tuhan itu serta melakukan. Maka pada akhirnya apa? Mendapat berkat. Karena kalau tidak mendengar nasihat, membantah nasihat, tapi juga memberontak dan melawan terhadap orang tua atas ajaran-ajaran nasihat yang sudah diajarkan
oleh orang tua, oleh guru, tapi juga oleh siapapun, para pelayan-pelayan Tuhan yang memberi nasihat, dengar dan harus melakukan. Sebab itu menjadi berkat yang akan diperoleh dalam masa hidup supaya mengalami berkat dan sukacita. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, hal ini dalam proses pengajaran baik di mana saja, baik di rumah, keluarga. Orang tua harus berani berkata menegur anak, menasihati. Agar apa? Anak-anak kalau mereka berbuat salah, jangan orang tua membela sikap-sikap dan karakter-karakter hidup mereka. Tetapi orang tua harus menyatakan hal yang salah dan menegur mereka, karena itu adalah pengajaran Tuhan. Supaya anak-anak baik hidup mereka di masa yang akan datang lebih baik lagi. Tetapi juga keluarga, baik di sekolah. Nah, dalam kehidupan kita, kalau di dalam praktek hidup kita, kalau ada nasihat dari guru-guru di sekolah yang baik, berupa pengajaran, teguran dan nasihat, terkadang orang tua marah terhadap guru-guru. Nah, hal ini sebenarnya mari kita melihat bahwa apa manfaat nasihat, pengajaran dan didikan itu yang Tuhan berikan bagi mereka. Bukan saja tanggung jawab orang tua di rumah, tapi guru di sekolah pun diberikan tanggung jawab untuk mendidik supaya anak-anak taat, dengar-dengaran kepada Tuhan. Di mana di lingkungan masyarakat, tapi juga jemaat. Masyarakat dewasa ini seringkali banyak sekali mengabaikan ajaran-ajaran Tuhan. Kalau ada yang melakukan pelanggaran, kalau ada orang yang menegur, maka yang lain harus senantiasa untuk mau menyatakan kesalahan itu. Kita tidak boleh membelah perkara-perkara kejahatan yang terjadi di dalam lingkungan kita. Tetapi sebagai orang beriman, sebagai orang tua, siapapun dia, kalau kita melihat hal-hal yang tidak benar, mari kita mengajarkan. Supaya ajaran Tuhan itu boleh ditanamkan dalam kehidupan anak-anak dan umat Tuhan. Bahkan memang dalam tanggung jawab utama untuk mendidik, membina anak-anak ada keluarga orang tua. Tetapi juga dibutuhkan dukungan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan mendidik. Pola hidup masyarakat yang baik, yang sehat, yang beretika, yang santun, yang bermoral akan menjadi kontrol sosial bagi pertumbuhan generasi baru yang berkualitas. Tanggung jawab masyarakat dalam fungsi pendidikan dan pengajaran inilah yang sering terabaikan. Sebab seorang anak yang bertumbuh di tengah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat yang relasi sosialnya baik, selalu berkomunikasi dan santun dan beretika yang baik, dan akan menjadi orang dewasa yang memiliki relasi sosial yang baik. Jadi kalau dalam kehidupan masyarakat, anak-anak yang kita didik, kita bina dengan baik, mereka menjadi anak-anak yang setia taat kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua. Mereka juga kelak pada masa yang akan datang, mereka juga akan menjadi contoh yang baik bagi generasi-generasi yang akan datang. Inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam Ulangan pasal 11 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-21. Pemirsa yang terkasih, dikatakan bahwa panjang umur adalah berkat. Jika sepanjang hari-hari hidup itu dijalani dengan ketaatan akan kehendak Tuhan, panjang umur bukan soal usia hidup, tetapi juga suasana hidup yang bahagia dan sejahtera. Jadi kalau kita hidup dengar-dengaran, kita setia, lalu apa yang Tuhan ajarkan bagi kita, setiap nasihat yang keluar dari lidah mulut orang tua yang akan mendatangkan ketaatan kepada kita. Bukan soal umur yang panjang, tapi soal kebahagiaan hidup. Bagaimana kita akan menjadi orang yang bahagia, sejahtera, tapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Dan inilah
yang hendak disampaikan bagi kita di saat ini. Mari pemirsa di mana saja berada, mari kita ajarkan ketaatan kepada anak-anak kita. Memang sulit, tetapi kita memulai dengan merenungkan firman Tuhan, menyampaikan itu kepada mereka secara berulang-ulang. Mereka tetap akan mendengar nasihat itu. Kita berdoa bagi mereka. Dalam situasi-situasi dunia sekarang ini, memang kita diperhadapkan dengan banyak sekali masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh anak-anak muda, anak-anak, dan masyarakat dewasa ini. Tapi jangan kita lupa bahwa terus dan menerus mari kita tanamkan pengajaran dan nasihat Tuhan. Bila perlu kita berdoa dan terus berdoa bagi mereka supaya dalam segala hal Tuhan merubah sikap-sikap hidup yang lama dan Tuhan akan memberi berkat kepada generasi-generasi kita. Kiranya Roh Kudus memberkati kita dengan firman Tuhan di saat ini. Pemirsa terus diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Pemirsa, demikian firman Tuhan di saat ini. Mari kita berdoa atas firman yang sudah kita dengar. Kita berdoa. Tuhan, di saat ini kami telah mendengar firman. Kami percaya Tuhan bahwa firman dan kebenaran-Mu yang kami dengar adalah sebuah nasihat yang mengajarkan kami tentang ketaatan kepada kebenaran Tuhan bagi anak-anak kami. Tuhan Yesus, berikanlah firman ini sungguh-sungguh baik yang mendengar, pemirsa di mana saja berada kalau mendengar firman ini, maka akan mengalami sukacita, tapi juga mengajar, mendidik dan menegur supaya sikap-sikap hidup yang lama kami menjadi anak-anak kerajaan Allah yang terus melakukan firman-Mu secara berulang-ulang disampaikan supaya kami mendengar menjadi berkat Tuhan. Berkati pemirsa di mana saja berada, firman Tuhan terus disampaikan dari waktu ke waktu. Kiranya Tuhan menjamah setiap hati dan kesediaan untuk mendengar firman, maka mereka akan mendapat sukacita surgawi. Pemirsa Tabura Injil yang sakit, Tuhan sembuhkan penyakit, yang punya pergumulan dan masalah hidup, kiranya Tuhan kuatkan, teguhkan iman percaya mereka, biarlah Tuhan akan memberi jawaban-jawaban bagi mereka dalam situasi yang sulit. Terima kasih Bapa, begitu juga kami berdoa bagi gereja-Mu di bumi. Tuhan memberkati gereja sedunia, PGI Indonesia, bahkan Sinode GKI di Tanah Papua, Badan Pekerjaan Sinode, bahkan juga klasis-klasis GKI Tanah Papua. Pada khususnya klasis Yapen Selatan, Tuhan berkati. Dan semua para pelayan Tuhan, pendeta, guru jemaat, guru Injil Penatua Siamas, Tuhan memberkati kami semua yang terus berdiri dan memberitakan firman kebenaran-Mu bagi umat-Mu. Tuhan memberkati segala program-program di tingkat jemaat klasis Sinode. Tuhan memberkati semua yang sudah ada dan bekerja bagi gereja ini. Kiranya semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan bagi kerajaan Allah. Bapa Surgawi, pemerintah bangsa dan negara kami, dari Bapak Presiden RI sampai jajaran terendah di pemerintahan distrik dan kampung-kampung, kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, seluruh kru Tabura Injil yang terus menyampaikan siaran Tabura Injil ini dari waktu ke waktu. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di dalam sorga, inilah doa dan syukur kami. Kami sudah datang dan berdoa mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan di saat ini. Amin. Pemirsa, demikianlah sabda kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan di saat ini. Ikuti terus program Tabura Injil Klasis Yapen Selatan, kiranya setiap pemirsa terus dijamah dan diberkati oleh Tuhan melalui firman dan kebenarannya.